terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku keirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah yang penuh sukacita di hari Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji, menyembah Tuhan, serta akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengawali kebaktian kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 337 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Ayat yang ketiga. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kebaktian raya minggu ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing dalam ibadah kita diambil dari Injil Yohanes pasal 10
ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikianlah nas pembimbing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan takut akan Tuhan. Kita mengingat firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan segala kerendahan hati, kita mau mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bukan saja kehidupan sementara di bumi, tetapi Engkau juga menyediakan kehidupan kekal di surga sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah yang terbesar yang Engkau sudah kerjakan bagi kami melalui Kristus Yesus Tuhan kami yang sudah mati di salib untuk mengampuni kami, dan juga yang sudah bangkit dari kematian bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur bahwa dari hari ke hari Engkau senantiasa menyertai kami hingga saat ini kami ada sebagaimana adanya. Semua karena kemurahan Tuhan. Namun ya Tuhan, kami juga sungguh menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tidak luput dari dosa dan kesalahan, baik itu dosa perkataan, pikiran, sikap atau perbuatan yang tidak memuliakan nama-Mu, yang tidak berkenan kepadamu. Maka saat ini Tuhan, di dalam segala kesadaran kami datang kepadamu mengaku segala dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami, Engkau menguduskan kami, sehingga kami layak ya Tuhan untuk beribadah. Kami layak untuk menerima segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih. Kami sungguh meyakini bahwa sebagaimana firman-Mu, ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa, maka pengampunan tersedia bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya kata nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan kita yang berjanji akan memberikan kita keselamatan, kehidupan kekal. Pastilah Dia adalah Tuhan yang akan menggenapi janjinya. Amin. Kita bersyukur sampai saat ini kita Tuhan pelihara.
Karena itu kita bersuka cita, kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita naikkan pujian dengan penuh sukacita, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku keirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Memberiku keirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku keirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang setia dan yang pasti menggenapi seluruh janjinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Mari kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, aku
percaya, Tuhan ku ajak, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian melihat Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakan bagi kita. Yohanes pasal 17 mulai dari ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian, Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan sekali lagi di dalam kesempatan yang berbahagia di dalam ibadah Minggu Kudus hari ini. Dan saya berharap dan berdoa kiranya Bapak Ibu sekalian tetap semangat memuji, memuliakan Tuhan, tetap bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan apapun keadaan kita tetap percaya
bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita sudah membaca firman Tuhan, Yohanes pasal 17, dan ada tema yang sudah ditetapkan. Tema kita hari ini, gereja bagi seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita memperhatikan kitab-kitab Injil, maka kitab Injil banyak menyaksikan tentang kehidupan doa Tuhan Yesus. Ia tidak hanya mengajarkan tentang doa, seperti doa Bapa kami, tetapi ia juga melakukannya. Yesus menunjukkan teladan di dalam hal berdoa di dalam kitab-kitab Injil. Sebelum ia memulai pelayanan, dia berdoa, bahkan berpuasa 40 hari, 40 malam. Dalam Matius 4, dalam Lukas 4 kita bisa lihat itu. Di dalam Markus pasal 1 ayat 35, dia bangun pagi-pagi benar, apa yang dilakukan? Berdoa terlebih dahulu. Kemudian di dalam Lukas pasal 5 ayat 15 sampai 16, di dalam kesibukan pelayanan, Yesus tetap mengkhususkan waktu untuk berdoa. Bahkan menjelang kematiannya, ia pun berdoa. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 23. Sampai di atas kayu salib pun, dia tetap berdoa. Memohon pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti dia. Bagi manusia yang berdosa. Yesus menunjukkan pentingnya doa di dalam kehidupan dan di dalam pelayanannya. Doa menjadi prioritas utama yang merupakan kebiasaan yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Dan salah satu doa Tuhan Yesus juga dicatat di dalam Injil Yohanes. Sebagaimana yang kita baca Yohanes pasal 17. Kalau kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26, maka doa ini terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai 5, itu adalah doa Yesus untuk dirinya sendiri. Bagian kedua yang tadi kita baca, doa Yesus untuk para murid-muridnya. Dan bagian yang ketiga ayat 20 sampai 26 itu doa Yesus untuk orang-orang percaya atau orang-orang yang percaya melalui pemberitaan murid-murid. Dan sekarang kita lebih fokus kepada ayat 6 sampai dengan ayat 19 melalui tema gereja bagi seluruh dunia. Kita akan belajar beberapa hal. Pertama berkaitan dengan hakikat gereja. Kedua kita akan melihat doa Tuhan Yesus bagi gerejanya. Dan yang ketiga kita akan melihat apa aplikasi gereja ada bagi seluruh dunia. Mari kita lihat yang pertama hakikat gereja. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja dipanggil dan didirikan oleh Allah sendiri. Dan karena itu, di sini diulang-ulang beberapa kali bahwa gereja atau orang percaya adalah milik Allah. Kita bisa lihat di dalam ayat 9, dalam ayat 10, itu diulang-ulang bahwa gereja adalah milik Allah. Karena itulah Tuhan Yesus berdoa agar gereja tetap terpelihara sekalipun akan mengalami berbagai tekanan, berbagai himpitan dari dunia. Sebab gereja dikatakan di sini masih ada di dalam dunia. Walaupun gereja bukan berasal dari dunia. Jadi gereja itu adalah milik Allah. Gereja adalah umat Allah. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi gereja itu sekali lagi adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya dunia. Yang kedua kita lihat tentang doa Tuhan Yesus bagi gerejanya. Hal-hal apa saja yang bisa kita lihat di sini yang menjadi doa Tuhan Yesus bagi gerejanya. Yang pertama dikatakan dalam ayat 12, supaya tidak ada yang binasa. Nah ini ya, supaya tidak ada yang binasa.
Meskipun gereja ada di dalam dunia yang akan mengalami kebinasaan, tetapi gereja tidak akan pernah binasa. Hal ini jelas dapat kita lihat dari sifat gereja, bahwa gereja itu disebut bersifat rohani dan kekal. Gereja didirikan oleh Yesus Kristus sendiri, maka gereja tidak akan pernah binasa. Gereja sudah mengalami kemenangan atas dosa, iblis, bahkan maut. Sehingga maut atau kematian tidak akan pernah bisa menguasai gereja. Sebab sekali lagi, Tuhan sendiri sudah menjamin kehidupan gereja. Bahkan juga bukan hanya kehidupan di sini, di bumi, tapi kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Tadi kita baca di dalam nas pembimbing, saya akan lihat lagi di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat 28 ya. Jelas di sana dikatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini luar biasa. Jadi doa Tuhan Yesus supaya gereja tidak akan binasa dan dia sendiri menjaminnya. Ini hal yang pertama. Tapi yang kedua dikatakan supaya ada sukacita dalam gereja. Dalam ayat 13 di sana dikatakan, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Jadi sebagaimana sudah disampaikan tadi, bahwa gereja atau orang percaya dapat mengalami keadaan yang sulit. Memang kalau kita belajar dari sejarah gereja, sejarah membuktikan bahwa orang-orang percaya seringkali mengalami penganiayaan, penderitaan, kesulitan karena iman kepada Kristus. Dan Yesus berkata, sekalipun kamu akan mengalami berbagai kesulitan di dalam dunia, tetapi kamu tetap akan memiliki sukacita. Tidak ada yang dapat merebut sukacita kita, termasuk si iblis. Dia tidak akan bisa merebut sukacita dari dalam gereja. Itulah yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Dia minta kepada Bapa agar gereja tetap memperoleh sukacita. Sebab sukacita memang tidak bisa didapatkan dari dunia, tetapi diberikan oleh Allah sendiri sebagai sumber sukacita. Lalu yang ketiga, doa Tuhan Yesus supaya gerejanya dilindungi dari yang jahat melalui kebenaran firman-Nya. Ayat 14-15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi di sini dikatakan bahwa aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, memang kecenderungan hatinya, kecenderungan manusia adalah melakukan apa yang jahat, melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jelas bahwa keadaan demikian itu bertentangan dengan kebenaran. Keberadaan gereja dalam dunia adalah untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan kabar baik. Gereja ada supaya mereka senantiasa hidup di dalam kebenaran. Karena itulah Yesus sendiri sudah mengingatkan gereja, mengingatkan murid-muridnya, bahwa ketika mereka hidup dalam kebenaran, dunia, si iblis tidak akan pernah senang dengan kebenaran. Maka bagaimanakah gereja bisa mengalahkan si iblis? Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia ini? Maka kepada kita Tuhan sudah memberikan senjata rohani. Tuhan sudah melengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya dikatakan gereja tetap terpelihara dari yang jahat. Bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh
yang dapat mengalahkan si jahat, yang dapat mengalahkan si iblis. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, maka Yesus berkata ada tertulis. Artinya dia mengalahkan pencobaan, mengalahkan si jahat dengan firman. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 6, ada perlengkapan senjata rohani yang diberikan kepada kita orang percaya untuk bisa bertahan di dalam menghadapi si jahat. Tetapi bukan saja senjata untuk pertahanan yang diberikan, tetapi juga senjata untuk bisa melawan. Itulah firman Tuhan yang disebut sebagai pedang roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang didoakan oleh Tuhan Yesus, supaya gerejanya tetap terlindungi, dilindungi dari yang jahat melalui kebenaran firman. Dan yang keempat, apa doa Tuhan Yesus bagi gerejanya? Supaya gereja hidup di dalam kekudusan, ayat 16 sampai 19. Bahwa dalam perjuangan melawan iblis, dalam perjuangan melawan dosa dan kejahatan, gereja haruslah tetap hidup di dalam kekudusan. Jikalau kita bandingkan atau kita baca dengan 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, di sana dikatakan oleh Petrus, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi dunia jikalau gereja tidak hidup di dalam kekudusan Allah. Gereja dikatakan tidak akan pernah bisa melihat Allah jikalau gereja tidak hidup di dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal-hal yang merupakan doa Tuhan Yesus bagi gerejanya. Maka yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang gereja ada bagi seluruh dunia, maka kita harus memahami memang gereja ada di dunia. Tetapi gereja bukan berasal dari dunia. Ini berulang-ulang kali Yesus katakan. Sebagaimana aku bukan dari dunia, kata Yesus, demikian juga kamu bukan berasal dari dunia. Kamu bukan berasal dari dunia, tetapi kamu kuutus ke dalam dunia. Itu kata Yesus. Jadi saudara dan saya, kita adalah gereja Tuhan, bukan berasal dari dunia, tetapi kita ada di dalam dunia dalam rangka menjalankan tugas pengutusan dari Tuhan Yesus. Gereja haruslah menjadi garam dan terang dunia. Gereja haruslah menjadi pembawa shalom bagi dunia. Shalom itu berarti damai sejahtera. Damai berkaitan dengan ketenangan batin. Sejahtera berkaitan dengan hidup di dalam kecukupan. Maka kehadiran gereja di tengah-tengah dunia haruslah menghadirkan shalom. Inilah yang disebut sebagai pelayanan yang bersifat holistik, pelayanan yang bersifat menyeluruh. Kita tidak hanya memberitakan firman, itu adalah pelayanan rohani. Tetapi juga gereja hadir untuk melayani secara fisik, melayani secara jasmani. Bahwa gereja hadir juga untuk berdiakonia. Jadi, gereja itu adalah persekutuan, bahwa gereja hadir untuk bersaksi, marturia, tetapi juga gereja hadir di tengah dunia untuk berdiakonia, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja ada karena misi, betul. Tapi gereja ada untuk menjalankan misi Tuhan. Gereja harus memiliki simpati, memiliki empati, kepedulian
satu dengan yang lain. Tapi gereja juga harus memiliki kepedulian kepada orang-orang yang belum percaya, kepada lingkungan sekitar. Sebagaimana teladan daripada Yesus Kristus ketika dia ada dalam dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harus kembali kepada tujuan utama. Apa sih tujuan utama? Bahwa gereja hadir dalam dunia untuk mewujudkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang bersifat rohani. Melalui kesaksian kita, melalui pelayanan kita. Jadi gereja sekali lagi disebutkan ada bagi seluruh dunia. Dengan kata lain bahwa gereja harus menjadi berkat, tidak bisa mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan bahwa hakikat gereja yang adalah milik Allah, bahwa gereja ditempatkan oleh Allah di dalam dunia ini. Di satu sisi kita sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan, bahwa Dia menjamin kehidupan kekal. Dan tentang hal itu saudara dan saya harusnya tidak ragu lagi. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengutus kita ada dalam dunia ini, sekali lagi bahwa kita ada dalam dunia adalah untuk membangun kerajaan Allah. Tuhan senantiasa peduli kepada gerejanya, maka kita pun harus peduli kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum percaya. Tugas kita sekali lagi adalah berdoa. Berdoa bagi dunia ini. Tetapi tidak hanya berdoa, memberitakan firman. Tapi tidak hanya memberitakan firman, tapi kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Supaya melalui perbuatan baik itu, orang-orang akan mengalami kasih Tuhan secara sempurna. Mereka memperoleh pemeliharaan dari Allah. Mereka memperoleh sejahtera. Dan lebih daripada itu sekali lagi bahwa mereka juga akan dituntun kepada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Melalui siapa? Melalui gereja. Saudara dan saya, kita ada di dalam dunia ini sebagai utusan Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahaminya. Tapi lebih daripada itu Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri bersama-sama dan bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan syukur ataupun persepuluhan
ataupun persembahan untuk pembangunan atau kontrak ruko D47. Mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Bisa mengirimkan ke nomor rekening gereja yang tertera di layar kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesahan nomor 483 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ayat yang kedua. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah Ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita masuk dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, berkat secara rohani maupun berkat secara jasmani. Dan saat ini kami bisa memberikan persembahan, itu semua karena berkat dari Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami untuk bisa dipakai dalam pekerjaan mulia di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan untuk setiap pelayanan yang kami kerjakan di gereja-Mu. Tuhan memberkati baik pelayanan anak-anak, remaja, pemuda, pelayanan kaum wanita, pelayanan ibadah raya, pelayanan doa, pelayanan pribadi, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati supaya melalui setiap pelayanan yang ada, nama-Mu dimuliakan dan jemaat-Mu boleh bertumbuh secara rohani. Demikian pun kami berdoa untuk pelayanan misi garis depan. Ada keluarga Pak Charles Oematan di Kamboja, Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan, Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka, Tuhan melindungi mereka dari segala yang jahat, Tuhan melindungi mereka dari segala virus yang sedang melanda dunia saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan semua kabinet bersama dengan badan-badan legislatif dan juga judikatif, aparat penegak hukum, aparat keamanan, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terutama tetap menjaga kesatuan negara Republik Indonesia di tengah-tengah masih adanya radikalisme dan juga terorisme di tengah-tengah bangsa ini. Juga penanganan berbagai bencana alam, kiranya Tuhan juga menolong supaya mereka bisa mendapatkan
perhatian, penanganan yang tepat sehingga mereka yang baru saja mengalami bencana boleh hidup di dalam segala kelayakan. Juga program vaksinasi yang sedang berlangsung, Tuhan menolong dapat berjalan dengan lancar sehingga terjadi pemerataan vaksinasi dan melalui program ini virus corona bisa berhenti atau paling tidak penyebarannya bisa berkurang. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu untuk semua anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan mereka kekuatan iman dan memberkati mereka dalam hidup sehari-hari. Dan Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Untuk anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, membutuhkan kesembuhan dan pemulihan, kami berdoakan untuk Opung Maratur Panggabean, Ibu Suti Stompul, Ibu Oce Paulina, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska, Adik Mikael Tirtawinata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Opung Cindy, Bapak Sumiharjo Papahan, Bapak Tatit, Putri Agape, Eyang Muji Rahayu, dan juga saudara-saudara kami yang masih dalam pemulihan akibat COVID. Kami doakan keluarga pendeta Febri, Ibu Posma dan Eci, Samuel Merpaung, keluarga pendeta Sabudin, Pak Dedi dan saudara Heri, Mesak. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah mereka, memberikan kekuatan penghiburan, meneguhkan iman mereka, dan memberikan pemulihan secara total. Kami mohon, nyatakan kasih anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka satu persatu. Kami juga berdoa untuk Daniel Gunawan, Benyamin Tanjung, anak-anak SLB Kiriakon. Tuhan juga tetap memberkati mereka, meneguhkan iman mereka. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk anggota jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Opung atau Ibu Lucia Sembiring. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan, memberikan semangat, sehingga kehidupannya senantiasa dalam sukacita, dapat menjadi berkat bagi anak cucu, bahkan bagi banyak orang. Tuhan mencukupkan segala keperluannya. Tuhan senantiasa memberikan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Esther Sabudin yang baru saja mengalami kedukaan oleh karena kakaknya yang terkasih Tuhan sudah panggil. Kami berdoa supaya Tuhan menghiburkan semua keluarga besar, supaya mereka senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Mereka senantiasa berserah kepada Tuhan, bahwa hidup ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Hiburkan dan kuatkan mereka, ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Tuhan memberkati semuanya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam berbagai pergumulan. Kami tetap berdoa, kami berserah kepada-Mu. Pimpinlah kami, supaya dalam setiap keadaan kami tidak menjadi lemah dan putus asa, tetapi kami tetap memiliki semangat hidup, dan kami tetap mau melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Inilah seluruh hidup kami, dan doa kami bawa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, kami sampaikan bahwa ibadah sekolah minggu akan tetap berlangsung pukul 11 waktu Indonesia Barat secara online atau melalui Zoom meeting. Juga untuk ibadah PW Persekutuan Wanita akan tetap berlangsung pada hari Senin pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja ada persekutuan doa setiap hari Kamis jam 10. Dan minggu depan
kita akan beribadah lagi seperti biasa pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri kebaktian kita akan memuji Tuhan. Kidung Keesaan nomor 752, ayat 1 dan ayat yang kelima. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Ayat yang kelima, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Berarti kita memuliakan namanya. Berarti kita memuliakan namanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur, ibadah kita sudah selesai. Gembala dan majelis jemaat Polpukris Kota Wisata mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Mari kita terus mengikuti protokol kesehatan, dan kita terus berdoa bagi saudara-saudara kita yang masih dalam penderitaan, membutuhkan kesembuhan dan pemulihan. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melihat